Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juliana Vidya Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 24020102073. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity pada 3 perusahaan di Indonesia dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, SEMS. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian dari corporate culture itu sendiri. Nah, corporate culture atau budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai, keyakinan, norma, sikap, dan praktik yang dianut dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi dalam kehidupan kerjanya sehari-hari. Budaya ini mencerminkan cara kerja yang dianggap ideal oleh organisasi, baik dalam aspek hubungan antar pegawai, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, hingga orientasi terhadap pelanggan dan inovasi. Kemudian, budaya perusahaan yang seperti apa yang dapat mendukung produktivitas dan perilaku karyawan? Nah, budaya perusahaan yang kuat dan positiflah yang memiliki peran penting dalam membentuk perilaku karyawan yang konstruktif serta mendorong peningkatan produktivitas kerja. Budaya semacam ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi, kolaborasi, efisiensi, dan inovasi. Nah, berikut adalah ciri-ciri dan elemen budaya perusahaan yang efektif dalam mendukung dua aspek tersebut. Yang pertama adalah budaya kolaboratif. Maksudnya adalah perilaku kooperatif dan saling membantu dapat tumbuh sehingga produktivitas meningkat karena proses kerja menjadi lebih efisien dan minim hambatan interpersonal. Nah, yang kedua adalah budaya inovatif dan adaptif, seperti memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan menyampaikan ide. Toleransi terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan juga cepat merespon perubahan pasar dan teknologi, sehingga karyawan memiliki semangat bereksperimen dan proaktif terhadap tantangan yang mempercepat solusi dan inovasi kerja yang berdampak pada hasil kerja. Yang ketiga, budaya keterlibatan pegawai. Contohnya dengan membangun keterlibatan emosional karyawan terhadap visi dan misi organisasi. Nah, karyawan akan menunjukkan komitmen tinggi, loyal, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang berujung pada peningkatan kualitas dan kuantitas output kerja. Selanjutnya ada budaya transparansi dan keadilan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan moral karyawan, meminimalkan kecemasan dan konflik, sehingga energi karyawan dapat difokuskan sepenuhnya pada pekerjaan yang produktif. Lalu budaya keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Nah, dengan cara memberikan fleksibilitas kerja yang sesuai kebutuhan dan karakteristik pekerjaan, mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan melalui program kesejahteraan, lalu membangun budaya menghargai waktu pribadi dan keluarga. Nah, dengan begitu, karyawan menjadi lebih fokus dan tidak mudah stres dan lebih produktif karena bekerja dalam kondisi yang sehat dan seimbang. Dan yang terakhir, ada budaya pengembangan berkelanjutan, seperti menyediakan akses pelatihan, pengembangan keterampilan, dan mentoring. Mendorong budaya belajar dari kesalahan dan terus meningkatkan diri, memberikan ruang tumbuh bagi setiap individu sesuai potensinya, sehingga karyawan termotivasi untuk meningkatkan performa, bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan berkontribusi lebih besar terhadap tujuan organisasi. Jadi,
Budaya perusahaan yang mendorong kolaborasi, keterlibatan, inovasi, keadilan, pengembangan diri, dan keseimbangan hidup secara nyata akan mempengaruhi karyawan menjadi lebih positif, proaktif, dan produktif. Dalam jangka panjang, budaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas secara kuantitatif, tapi juga memperkuat loyalitas, retensi, reputasi perusahaan di mata internal maupun eksternal. Oke, berikutnya adalah 3 contoh perusahaan di Indonesia yang secara nyata telah menerapkan budaya organisasi yang mendukung perilaku karyawan dan produktivitas kerja juga berdasarkan prinsip-prinsip seperti kolaborasi, inovasi, keseimbangan kerja, dan keterlibatan karyawan. Nah, yang pertama ada PT Astra Internasional, yang kedua ada Tokopedia, PT Tokopedia bagian dari Goto Group ya. Lalu yang ketiga adalah Bank Sentral Asia. Oke, yang pertama ada PT Astra Internasional. Dengan budaya yang diterapkan, yang mana Astra menanamkan nilai-nilai catur dharma sebagai inti budaya perusahaan, yakni menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa, memberikan pelayanan terbaik, menghargai individu, dan senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Lalu budaya Kaizen atau perbaikan terus-menerus menjadi prinsip kerja operasional terutama di sektor manufaktur, otomotif, dan logistik. Nah, Astra juga mendorong keterlibatan karyawan dalam inovasi lewat program internalnya seperti Innovation Awards dan Employee Suggestion System. Sehingga produktivitas tinggi melalui efisiensi operasional dan inovasi internal bisa terbentuk perilaku kerja yang disiplin, bertanggung jawab, berorientasi pada hasil, dan tingkat retensi karyawan yang stabil dan mencapai kepuasan kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua ada Tokopedia. Dengan budaya yang diterapkan, Tokopedia mendorong budaya kerja terbuka dengan struktur organisasi yang mana karyawan dapat langsung berkomunikasi dengan pimpinan tanpa hierarki yang kaku. Nah, program seperti Tokopedia Academy menjadi wadah pembelajaran bagi karyawan dalam mengembangkan keterampilan, teknologi, dan budaya kepemimpinan. Nah, budaya keseimbangan juga hidup diterapkan melalui sistem kerja yang fleksibel, dukungan kesehatan mental, serta kebijakan remote work yang adaptif sejak pandemi. Sehingga karyawan menunjukkan perilaku proaktif dalam memecahkan masalah dan melakukan inovasi digital. Perusahaan juga mampu berkembang cepat melalui adopsi teknologi dan kepuasan tim kerja. Oke, yang terakhir ada Bank Sentral Asia. Dengan budaya yang diterapkan, BCA dikenal menerapkan service excellent culture di mana seluruh karyawan ditanamkan nilai-nilai pelayanan yang mengutamakan kepuasan nasabah. Melalui program pelatihan internal dan coaching, karyawan dilatih untuk responsif, teliti, dan profesional dalam menghadapi pelanggan atau nasabah. Nah, BCA juga memiliki program BCA Learning Institute yang mendorong pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Nah, dalam aspek keseimbangan hidup, BCA juga menyediakan fasilitas seperti ruang kesehatan, fleksibilitas waktu kerja, dan dukungan psikologis internal, sehingga BCA dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawannya, meningkatkan kepercayaan nasabah dan efisiensi operasional, serta menjadikan BCA sebagai salah satu tempat kerja paling diminati di sektor perbankan. Baiklah. Oke, yang terakhir kesimpulannya adalah dari
Ketiga perusahaan tersebut, Astra, Tokopedia, dan BCA menjadi contoh konkret di mana budaya organisasi yang sehat dan strategis dapat membentuk perilaku kerja yang profesional, inovatif, dan kolaboratif, lalu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan dan menjadikan keunggulan kompetitif dalam menjaga kualitas SDM dan keberlanjutan bisnis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.